we just walk away from this? Yes. Let's go. Berusaha kabur dan keluar dari hutan, mereka kembali terkena jebakan yang kali ini Darius hampir saja meregang nyawanya. Another fucking trap. Jenny dan teman-temannya tidak menyadari kalau Louis sudah tidak ada dalam rombongannya lagi. Karena Louis berjalan paling belakang, dia tidak menyadari kalau dia sedang diawasi. Merasa terancam, semuanya berlari. Tak terkecuali Mila yang untuk sekarang benar-benar terprosok dan masuk ke dalam lubang yang mengerikan. Mila pun tak terselamatkan dibunuh oleh orang-orang itu dan ditinggal begitu saja oleh Adam. Get me out of here! Look at me! Fucking look at me! Help me. Hutan Virginia tidak begitu bersahabat dengan para pemuda dari kota ini. Satu persatu mereka terperangkap oleh orang-orang Foundation tersebut. Jenny tidak menyangka bertemu dengan gadis yang dia jumpai di kota pada waktu itu. Mereka pun dibawa ke perkampungan di mana orang-orang Foundation berada. Setelah berada di dalam kampung, mereka tidak menyadari kalau mereka sedang dalam peradilan. Tuduhan pembunuhan ditujukan kepada mereka, terutama kepada Adam. Morgan, salah satu teman Samuel yang menangkap Adam pada saat Adam terjebak dalam lubang, menjelaskan kejadian di saat Samuel dibunuh oleh Adam. Dan ternyata selama ini Adam telah salah menuduh mereka telah membunuh Mila, kekasihnya. Jenny dan teman-temannya mencoba membela diri atas tuduhan itu. Tapi mereka tidak bisa membuktikan kebenarannya, dan akhirnya Adam pun sebagai pelaku pembunuhan harus menerima hukuman mati. It was drug in the head. With this. Sedangkan Jenny, Darius, dan Louis juga mendapatkan hukuman karena memberikan informasi palsu. Mereka diberikan hukuman lebih ringan daripada Adam, yaitu dimasukkan ke dalam ruang kegelapan dan dibutakan kedua matanya dengan besi panas. Louis pun menjadi orang pertama yang merasakan kedua matanya ditusuk dengan besi panas. Lain halnya dengan Jenny dan Darius. Jenny mempunyai rencana agar bebas dari hukuman. Jenny menjelaskan bahwa dirinya dan Darius bisa membawa dampak yang positif bagi perkembangan penduduk kampung tersebut. I'll have strong, healthy children. Who among your men needs a wife? Are you prepared to become a loyal citizen? Akhirnya Jenny dan Darius bebas dari hukumannya dan menjadi warga penduduk kampung itu, sedangkan Jenny menjadi istri dari Venable itu sendiri. Di sisi lain, Scott, sosok pria tua yang tak lain adalah ayah dari Jenny, mencari informasi dan jawaban tentang anaknya yang hilang. Kasih sayang Scott dengan anaknya begitu dalam hingga akhirnya dia nekat menjemput anaknya langsung ke dalam hutan. Pria tua ini tidak akan sendirian ke dalam hutan
karena pemilik penginapan menawarkan keponakannya sebagai petunjuk arah. Mereka bertiga pun berangkat menuju hutan. Dengan dibekali bakat sebagai pemburu, dia begitu percaya diri menemani Scott menuju hutan. Jebakan pertama pun berhasil mereka lalui, tetapi tidak untuk yang kedua. Para pemburu tersebut masuk dalam jebakan dan mati mengenaskan tertimpa oleh jebakan itu. Akhirnya pria tua ini menelusuri hutan dengan sendirian. Sampai malam pun telah tiba. Karena bukan ahlinya dalam bidang perhutanan, Scott pun tertangkap oleh orang-orang Foundation. Di dalam pemukiman, Scott bertemu dengan Darius dan putrinya, yang dengan sengaja menembakkan anak panah kepada ayahnya sendiri. Mungkin tindakan Jenny dengan memanah ayahnya sendiri ini agar tidak menimbulkan kecurigaan saja. Di suatu waktu, Jenny menyelinap di kegelapan malam untuk melepaskan Scott ayahnya. Saat melarikan diri, Jenny bertemu dengan Darius, tetapi dia menolak ajakan Jenny. Di saat dalam pelarian, di dalam hutan mereka berdua menghadapi perlawanan dan kejaran orang-orang Foundation, termasuk Venable, suami Jenny itu sendiri. Pada akhirnya Scott dan Jenny diselamatkan oleh orang-orang bersenjata dari penduduk kota tersebut. Beberapa bulan kemudian, Jenny dan ayahnya telah kembali menjalani kehidupan normal mereka. Di saat Jenny mengunjungi ibunya di rumah, betapa kagetnya karena di dalam rumah sudah disambut oleh Venable dan Ruthie yang ingin membawa kembali Jenny ke dalam komunitasnya. Jenny menyetujui ajakan dari Venable, suaminya tersebut. Mungkin karena dia sedang hamil dari hubungan dengan Venable itu sendiri. Jenny, Venable, dan Ruthie akhirnya pergi meninggalkan rumah untuk kembali ke permukiman. Saat berada di dalam mobil, tidak diketahui mobil lepas kendali dan menabrak. Ternyata Jenny berupaya meloloskan diri dan menikam semuanya yang ada di dalam mobil kecuali Ruthie. Jenny pun menikam Venable yang mencoba melarikan diri dan menikamnya sampai mati. Akhirnya cerita film selesai dengan kembalinya Jenny dan Ruthie berjalan kembali menuju ke rumah keluarganya.